Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu bab yang ke-9, menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian al-kulliyatu al-khamsah. Kata al-kulliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan ad-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Urutan al-kulliyatu al-khamsah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatu al-khamsah adalah yang pertama ad-din atau agama, yang kedua an-nafs atau jiwa, ketiga al-aql atau akal, yang keempat an-nasl atau keturunan, dan yang kelima al-mal atau harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun usul fikih. Cara kerja al-kulliyatu al-khamsah. Sesuai dengan gambar bahwa menjaga agama atau ad-din harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Kemudian menjaga jiwa atau an-nafs harus lebih diutamakan daripada al-aql atau akal, dan keturunan atau an-nasl. Demikian juga dengan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menjaga agama atau hifzuddin. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzuddin lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka? Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifzun nafs. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting daripada yang lain, termasuk dari menjaga jiwa atau nafas adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga yaitu menjaga akal atau hifdzul aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Hifdzul aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal. Misalnya meminum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat yaitu menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu akhuddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu wija'un. Rawahul Bukhari. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Yang kelima yaitu menjaga harta atau hifdzul mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10.
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, min nahiyatil wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Kemudian yang kedua, min nahiyatil adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut. Yang pertama, menjaga agama. Min nahiyatil wujudnya yaitu sholat dan zakat. Sedangkan min nahiyatil adam yaitu hukuman bagi orang murtad. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa. Min nahiyatil wujudnya minum dan makan. Serta min nahiyatil adamnya yaitu hukuman qisas dan diat. Yang ketiga, menjaga akal. Min nahiyatil wujud yaitu mencari ilmu dan belajar. Sedangkan min nahiyatil adam hukuman bagi peminum khamar. Yang keempat, menjaga keturunan. Min nahiyatil wujudnya dengan menikah. Sedangkan min nahiyatil adam yaitu hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima, menjaga harta. Min nahiyatil wujud jual beli atau mencari rizki. Sedangkan min nahiyatil adam riba atau hukuman bagi pencuri. Itulah materi bab yang ke-9 untuk kelas 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.